Ya, semangat ya pagi-pagi dulu. Untuk hari ini, materi kita akan berlangsung kurang lebih 60 menit, mulai jam 10.05 sampai sekitar jam 11.15 menit. Sedikit agak diperpendek. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, pertanyaan saya kepada seluruh mahasiswa baru, ya, pertanyaannya adalah, apa toh tujuan saudara kuliah? Apa tujuan saudara kuliah dan memilih IKIP PGRI Kalimantan Timur sebagai tempat untuk menempa saudara? Jadi ini sebuah pertanyaan besar yang saya pikir semua mahasiswa harus sudah menyadari dan mampu menjawab. Apakah sekedar untuk mencari titel kesarjanaan? Ada tanda tanya ya. Apakah saudara hanya kuliah untuk sekedar untuk menaikkan status sosialnya? Apakah saudara kuliah karena terpaksa? Atau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang barangkali perlu untuk dipahami bersama. Tidak salah ya ketika orang atau mahasiswa kuliah di sebuah perguruan tinggi itu ada sebuah keinginan untuk meraih suatu gelar kesarjanaan. Tidak salah ya. Dan tidak salah pula seorang mahasiswa akan meningkatkan status sosialnya karena memiliki predikat sarjana, mungkin S1, S2, S3 begitu ya, tidak salah. Apakah seorang yang kuliah salah juga kalau misalnya mencapai gelar sarjana baru mencari pekerjaan yang lebih layak? Juga tidak salah, semua benar. Namun pertanyaan berikutnya, apakah predikat nantinya yang saudara akan terima sebagai seorang sarjana S1 gitu ya, atau S2, S3 dan selanjutnya itu sudah mampukah ketika saudara masuk di dalam dunia kerja, di dalam dunia masyarakat yang penuh tantangan, penuh persoalan kehidupan masyarakat, mampukah seorang sarjana memberikan solusi, memecahkan masalah persoalan-persoalan kehidupan di masyarakat? Itu pertanyaan yang menjadi tantangan kita semua. Ketika saya dulu sekolah S1, saya punya sebuah kekhawatiran, ketakutan. Kalau nanti saya berpredikat sarjana, apakah saya bisa memiliki kemampuan dengan level S1? Kekhawatiran berikutnya ketika saya sekolah S2, lulus seorang magister, master gitu ya, mengenyam pendidikan S2, sama kekhawatiran saya, apakah saya nanti mampu orang melihat, wah saya punya predikat master. Ketika saya dulu sekolah S3,
apalagi ya dokter gitu ya, apakah nantinya saya akan mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat? Ini menjadi tantangan dan justru ini akan menjadi motivasi kita semua, termasuk saudara. Nah, pertanyaan berikutnya, saudara yakin ketika S1 lulus, kuliah di GPGRI, lulus tepat waktu, misalnya 8 semester, begitu ya, banyak hal yang saudara dapatkan? Ya, saya mengatakan harus, gitu ya. Pimpinan perguruan tinggi, para dosen, dan segenap sivitas akademika pasti sudah merancang, sudah mempola saudara itu nanti lulus akan seperti apa. Namun tidak sesederhana itu. Ya, makanya ini ada sebuah program yang sangat menarik yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa yang dimaksud dengan MBKM? Nah, melalui Direktorat Kemahasiswaan di DITI merancang sebuah konsep besar, membuat sebuah kerangka bagaimana mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu lulus sebagai mahasiswa yang tangguh, mahasiswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis, mahasiswa yang memiliki inovasi, mahasiswa yang kreativitas. Bapak Menteri tidak sekedar menginginkan lulus sarjana cukup dengan kompetensi utama yang dimiliki, tapi justru kompetensi tambahan saudara itu akan menjadi penting ketika saudara nanti terjun di masyarakat. Yaitu apa? Kreativitas, inovasi, ya, punya karakter, tahu tentang permasalahan-permasalahan masyarakat dengan situasi perkembangan zaman saat ini, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, sehingga dipandang tidak cukup 144 SKS saudara lulus nanti sebagai sarjana tidak cukup untuk bisa menghadapi tantangan kemajuan zaman. Ya, tidak sekedar itu. Nah, latar belakang mengapa kementerian ini membuat sebuah rancangan program MBKM ini tidak lain, sekali lagi, menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Ya, ini yang menjadi harapan ke depan. Tidak sekedar lulus sarjana cukup sampai nanti lulus mencari pekerjaan sulit, ya, tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, mengharapkan masyarakat yang harus menerima kita, kan tidak demikian. Perguruan tinggi tidak punya cita-cita seperti itu. Perguruan tinggi menyiapkan lulusannya agar supaya bisa bermanfaat untuk pengembangan masyarakat, pada khususnya bangsa dan negara pada umumnya. Sehingga kompetensi yang harus disiapkan ini tentunya lebih untuk dipersiapkan di dalam menghadapi kebutuhan zaman. Sehingga kira-kira 4 tahun ke depan saudara lulus itu kan situasinya sudah berubah. Sehingga dipersiapkan saat ini. Link and match, tidak saja saudara itu dipersiapkan dalam dunia industri dan dunia kerja saja. Tidak sederhana itu dan sekedar itu, tidak. Tetapi juga dengan memikirkan masa depan saudara. Sehingga saudara diperlukan adanya kompetensi-kompetensi tambahan. Kalau saudara memilih IKIP PGRI sebagai tempat untuk menempa saudara, saudara dipersiapkan nanti akan menjadi pendidik-pendidik handal. Kalau ada yang dan memang ingin menjadi guru, ya guru yang profesional.
Kalau misalnya tidak harus jadi guru pun, saudara menjadi manusia-manusia yang punya tingkat kemampuan pengetahuan yang hebat, keterampilan yang luar biasa, dan berkarakter atau sikap perilaku yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Itu yang barangkali menjadi penting ya, menjadi penting untuk saudara semua. Nah, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Jadi perguruan tinggi itu, jadi kalau saudara kemarin lulus ya di SMA atau barangkali SMK, ya, saudara sekarang harus segera beradaptasi, menyesuaikan diri dalam lingkungan perguruan tinggi yang serba terus bergerak maju. Sehingga saudara pasti akan dihadapkan dengan adanya apa? Perguruan tinggi itu selalu merancang, berinovasi ya. Ini ditandai dengan apa coba? Kurikulum perguruan tinggi itu barangkali bisa setiap tahun, 2 tahun selalu berubah dan diinovasi.